Kuyang. Iya, sejenis itulah yang kamu lihat. Dia doyan menyeruput darah orang yang baru melahirkan. Aku bergidik sendiri. Bersamaan dengan itu, Nina melintas dalam jarak 2 meter. Matanya tajam menatap ke arah kami. Diam-diam, aku merasa takut. Dara menangis, tubuhnya bergetar dengan hebat. Aku memeluknya, menenangkannya. Kalau mau jujur, aku juga lebih gemetar. Ini seperti kisah Tempo dulu. Ya, Kuyang. Tapi apakah ada sejenis makhluk di zaman semodern ini? Sudah kuduga, kamu tak percaya. Dara mendudukku melihatku diam. Aku menghela napas panjang, memenuhi rongga dadaku yang tiba-tiba sesak. Dengar Dara, aku percaya, sama halnya aku percaya dengan adanya makhluk gaib. Dengan adanya Kuyang ini, bisikku rendah. Kuyang. Iya, sejenis itulah yang kamu lihat. Dia doyan menyeruput darah orang yang baru melahirkan. Aku bergidik sendiri. Bersamaan dengan itu, Nina melintas dalam jarak 2 meter. Matanya tajam menatap ke arah kami. Diam-diam, aku merasa takut. Terdengar suara gaduh di halaman rumah sakit. Aku berlari sembari membawa berangkar. Pekerjaan ini sudah biasa bagiku. Orang-orang yang sakit parah, ada yang kakinya busuk, bernanah akibat diabetes, atau yang lebih mengerikan lagi, mayat dengan tubuh terpotong-potong sekalipun. Aku sudah biasa menghadapi pasien dengan berbagai permasalahan. Tapi kali ini justru aku lebih takut menghadapi tatapan mata Nina yang tidak sengaja berserebok dengan pandanganku. Bawa ke ruang darurat. Perintah Pak Ahmad. Aku mengangguk. Kali ini aku tidak lagi berlari, tapi seperti terbang, karena di belakangku tahu-tahu Nina seperti berdiri dengan wajah yang sangat misterius sekali. Hati-hati, kita bukan melawan manusia biasa. Aku takut, Nan. Kita kan belum yakin dia orangnya. Kita akan selalu dihantui rasa takut bila kita tidak mengakhirinya. Haruskah kita membunuhnya? Tidak, tapi kalau dia melawan, ya terpaksa. Mulailah dengan nama Allah. Dia mengintip lewat kisi-kisi jendela. Giginya bertaring. Kami, aku, Dara, Tia, dan Pak Ahmad, kami berjingkit dan mengetuk pintu kamar Dara. Ternyata Dara sudah membukanya lebar-lebar, selebar biji matanya yang mau keluar. Dara bergidik bersebelahan dengan kamar Dara. Kamar Nina tertutup dengan rapat. Kami mendorongnya dengan pelan. Ceroboh sekali nih anak, pikirku. Ternyata kamar ini tidak dikunci. Sejenak mata memandang, hanya kesenyapan yang ada.
Tidak ada yang aneh atau tubuh tanpa kepala. Tubuh yang dari ujung pundak yang bolong itu bisa saja kumasukkan beling-beling yang sudah kusiapkan. Lalu pemilik tubuh itu datang dan masuk ke dalamnya. Lalu tiba-tiba gigi menyeringai kesakitan. Tapi aku tidak akan berbuat sekejam itu. Aku hanya ingin melihat kepala yang berjuntai dengan usus yang menyala-nyala. Tubuhnya ada di kamar mandi. Tubuhnya. Aku tidak terkejut lagi melihat tubuh tanpa kepala itu yang berdiri percis berhadapan dengan cermin. Tiba-tiba, di udara terdengar bunyi mendesing-desing. Cepat kuraih Dara dan Intan keluar. Kami bersembunyi di balik perdu. Mujahid membaca mantra warisan kakeknya, lalu menghentakkan kaki ke bumi. Terdengar suara gedebuk kepala itu jatuh di atas pasir. Aku iba, kukuatkan hatiku. Buru-buru kepala itu kuangkat dan kuletakkan di atas kasur dengan posisi tidur. Kenapa kau lakukan ini, Nin? Tanyaku. Aku ngeri juga melihat mulut yang penuh dengan darah. Maafkan aku, Dara. Aku pernah mengejutkanmu. Intan dan Dara dari tadi sudah tersandar di pintu. Tolong aku, Nan. Kau yang kuat melihat keadaanku. Pasangkan kepala ini ke tubuhnya. Tapi sebelumnya, tolong cuci dulu pasir-pasir di ususku ini. Kamu belum menjawab pertanyaanku. Mulut yang penuh darah itu menyeringai. Namun mata yang dulu kulihat indah dan jernih itu kini tampak sayu dan penuh dengan air mata. Ceritanya panjang. Dulu aku pernah disakiti. Sakit sekali. Aku dikhianati. Dia pergi setelah semuanya aku serahkan padanya. Bagaimana tidak? Masa depanku sudah hancur. Dia meninggalkanku begitu saja. Sebenarnya apa yang kurang pada diriku? Aku kaya, aku cantik. Tapi dia justru kawin dengan sahabatku sendiri. Aku dendam. Dendam itu yang membawaku mencari ilmu seperti ini. Supaya nanti kekasihku kembali. Iya, memang dia kembali. Tapi entah besok atau lusa setelah dia tahu keadaanku, mungkin dia akan bunuhku. Namun dengan ini aku puas, sangat puas. Suara Nina terdengar getir, lalu tiba-tiba ia tertawa. Kepalanya bergerak-gerak. Dengan ilmu yang kudapat ini, aku bebas. Aku mau terbang kemanapun ku suka. Dan setelah itu, tentu saja aku semakin cantik. Oh ya, sebentar lagi kami akan menikah. Nina menangis. Lalu lanjutnya dengan suara serak. Keadaanku jelek sekali ya. Angkat kepalaku, Nan. Tolong. Nina meminta kepalanya diangkat dengan menahan nyeri. Aku mengangkat kepalanya dan membasuh pasir yang menempel di ususnya. Aku sangat terkejut karena tiba-tiba kepala itu meleset terbang dan begitu saja terpasang di atas pundak. Setelah beberapa kali memutar kepalanya 180 derajat, kulihat Nina menyeringai puas. Aku sudah merasa enak sekarang, katanya sambil menunjuk Intan dan Dara yang sudah pingsan. Nan, ada surat untukmu. Intan mengambil surat yang terselip di bawah pintu. Membaca nama di balik amplop itu, hatiku sudah berdebar-debar. Korobet pinggiran surat itu. Nanda, dengan cara apa aku mengucapkan rasa terima kasihku ini? Kau telah menolongku, dan bersama Andara dan Intan, mudah-mudahan kalian dapat menyimpan aibku ini. Selama ini, aku sangat tersiksa. Kesenangan dan kepuasan itu hanya kudapat sesaat saja. Sementara derita yang kudapatkan ini begitu berkepanjangan. Aku lelah, Nan. Aku ingin beristirahat. Kenanglah aku
sebagaimana kau melihatku sebelumnya. Iringkan perjalananku ini dengan doa. Maafkan aku. Salam dariku, Nina. Aku terhenyak. Terlambat aku menyelamatkan hidupnya, mengembalikannya ke jalan yang benar. Di luar, terdengar suara gaduh dan teriakan minta tolong. Tubuhku rasanya lemas tak berdaya. Kuhapus air mata. Maafkan aku, Nina. Barangkali menurutmu, inilah cara kamu mengakhiri deritamu dengan sopan, yaitu bunuh diri.